Oke, baik. Selamat siang semuanya kepada rekan-rekan sekalian, Pak Purwanto, Mas Heru, dan para pengrajin kotak tisu dan rekan-rekan saya juga di KKN Bundeng ini. Oke, sebelumnya terima kasih untuk mau menyediakan waktunya untuk menghadiri pertemuan pertama kita dalam rangka sosialisasi pemasaran digital dan pendaftaran produk bagi pengrajin kotak tisu. Sekarang saya izin share untuk PPT yang akan saya tampilkan hari ini ya. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, ini programnya hari ini adalah tentang sosialisasi pemasaran digital dan pendaftaran bagi pengrajin kotak tisu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yesika Oktavina Girsang, biasa dipanggil Yesika. Saya selaku koordinator dari program kerja ini. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang tujuan proker saya ini. Program kerja ini merupakan salah satu program untuk mengadakan sosialisasi pemasaran digital dan pendaftaran produk bagi pengrajin kotak tisu yang bertujuan untuk memperluas jaringan promosi dan pemasaran kerajinan kotak tisu. Dalam program ini, pengrajin kotak tisu akan diajarkan bagaimana cara mempromosikan produk mereka melalui e-commerce seperti Shopee dan juga media sosial seperti Instagram dan TikTok. Pengrajin kotak tisu juga akan diberikan video berupa video tutorial pendaftaran penjualan kotak tisu ke e-commerce, dalam hal ini adalah Shopee, dan juga video tentang tips mempromosikan produk kerajinan kotak tisu melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Baik, saya akan memulai dengan pemasaran produk melalui internet. Seperti yang kita tahu, di dunia era digital seperti sekarang ini, internet menjadi pusat kegiatan banyak orang. Pemasaran online digadang-gadang menjadi metode paling efektif. Pemasaran online dianggap mampu melebarkan sayap pemasaran bisnis secara optimal dengan biaya yang jauh lebih ringan dibandingkan secara offline. Dengan media internet, kita semua bisa bekerja dari mana saja. Apalagi kita tidak perlu menyediakan toko sendiri karena para penjual bisa berjualan dari rumah mereka masing-masing. Lalu, apa saja peran media online bagi para pengusaha? Yang pertama adalah sebagai media promosi yang sangat efektif. Media online memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha untuk mengenalkan dan menginformasikan produk mereka ke khalayak ramai. Melalui jaringan internet, kita bisa mempromosikan produk kita melalui website, iklan online, jejaring sosial, dan lain-lain. Dengan jangkauan pasar yang tidak terbatas seperti ini, kita bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu untuk mempermudah riset pasar. Peran media online yang tidak kalah penting yaitu sebagai sarana bagi para pelaku usaha untuk melakukan riset pasar. Melalui informasi dari internet, penjual bisa mengetahui seberapa besar keunggulan yang mereka miliki, minat pasar, dan juga siapa-siapa saja kompetitor usaha mereka. Hasil dari riset yang kita dapatkan di pasaran bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum menjual dan menentukan strategi bisnis kita ke depannya. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana yang tepat
untuk membangun brand yang kuat. Semakin rutin penjual mempromosikan produk mereka, maka akan semakin kuat pula brand image-nya. Dan jika semakin kuat brand image-nya yang terbentuk, maka kepercayaan konsumen juga akan mulai terbangun dan bisa dipastikan bahwa bisnis yang kita miliki tidak kalah bersaing dengan bisnis lainnya yang ada di pasaran. Hal ini tidaklah mengherankan. Maaf, yang keempat adalah menjadi jembatan bagi pelaku usaha dan konsumennya. Dengan internet, penjual bisa berkomunikasi dengan pembeli melalui situs jejaring sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, email, dan juga chatting. Dan dengan hal ini tidaklah mengherankan karena di masyarakat zaman now, penggunaan perangkat digital dan konsumsi data digital sudah menjadi kebutuhan primer sehari-hari. Dan juga mengingat keadaan ini, pengguna di internet di Indonesia akan selalu bertambah setiap harinya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, maka pengguna internet di Indonesia akan semakin melonjak. Selanjutnya saya akan membahas tentang digital marketing. Digital marketing didefinisikan sebagai strategi pemasaran yang menggunakan media digital sebagai alat untuk menggait target pasar. Di dunia serba digital dan terkoneksi seperti sekarang, topik digital marketing semakin ramai dicari dan diperbincangkan baik di kalangan para akademisi, pelaku bisnis, selebgram, hingga politisi. Lalu, bagaimana cara kita memulai digital marketing? Yang pertama adalah mulai kenali siapa target pelanggan. Ketahui umur mereka, pekerjaannya, tempat tinggalnya, kebiasaannya, dan karakteristik penting lainnya. Contohnya saja, range pembeli kotak tisu biasanya berumur belasan hingga puluhan tahun. Dan biasanya pekerjaan mereka berhubungan dengan rumah tangga, tempat makan atau restoran, dan juga kantor. Karena biasanya orang-orang seperti inilah yang membutuhkan produk kotak tisu. Dengan mengetahui dengan jelas target pelanggan, maka diharapkan kita bisa menyesuaikan target pasar kita ke depannya. Dan juga sehingga target pasar kita juga akan jauh lebih efektif dan juga efisien. Dan yang kedua adalah menentukan tujuan output. Sebelum memulai kampanye pemasaran digital, tujuan output dari digital marketing campaign sudah harus didefinisikan dengan jelas dan terperinci. Dari digital marketing campaign yang akan dieksekusi, penting untuk menentukan tujuan output, apakah itu untuk persetujuan transaksi, mengandalkan brand, menambah pengunjung website, atau mendapatkan email atau kontak, meningkatkan social engagement, atau meningkatkan social activities seperti menambah jumlah followers, likes, dan komentar. Dan jangan sampai tidak konsisten di tengah jalan, karena akan menyebabkan bertambahnya biaya, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan. Contohnya saja, jika tujuan kampanyenya adalah untuk menghasilkan penjualan, maka perlu dilakukan evaluasi presentasi pengguna atau pengunjung website yang kita gunakan untuk mempromosikan jualan kita. Semisalkan persentase tersebut menurun, maka perlu diadakan strategi baru dan juga perlu memperluas promosi produk supaya digital marketing kita presentasinya lebih meningkat dan semakin cepat pertumbuhannya.
Ini slide PPT-nya tidak berjalan ya? Sekarang udah slide 6 ya, yes, tapi dari tadi slide 1. Oh iya, aduh mohon maaf. Saya pikir tadi udah. Kalau sekarang bagaimana? Udah slide 6. Kalau digeser ke sini kelihatan tidak? Slide-nya kelihatan kok. Udah berganti? Masih slide 6. Nah, sepertinya ada gangguan. Kalau kayak gini, Udah ganti jadi slide 7. oke baik. Mungkin saya ulang saja ya, singkatnya saja. Karena tadi slide-nya tidak kelihatan. Mohon maaf semuanya. Oke, yang pertama tadi saya berbicara tentang peran media online bagi pengusaha. Singkatnya saja, saya akan memberikan peran media online-nya. Yang pertama yaitu sebagai media promosi yang sangat efektif. Yang kedua adalah mempermudah riset pasar. Yang ketiga adalah sebagai sarana yang tepat membangun brand yang kuat. Dan yang keempat adalah menjadi jembatan bagi pelaku usaha dan konsumennya. Baik, saya akan melanjutkan ke cara memulai digital marketing. Yang pertama saya sudah menjelaskan sampai yang ketiga tadi. Yang pertama adalah definisikan dan tentukan profil target pelanggan Anda. Yang kedua adalah tentukan tujuan dari output. Dan yang ketiga, pilihlah digital marketing yang cocok. Nah, saya akan melanjutkan dari sini saja. Nanti ini juga akan diupload ke YouTube dan bisa ditonton kembali. Mohon maaf atas gangguannya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga adalah pilih digital marketing yang cocok. Pilihlah channel yang akan menentukan keberhasilan dan efektif tidaknya kampanye pemasaran digital dalam menggait target pelanggan. Jadi, tentukanlah dengan bijaksana. Contoh dari digital marketing akan saya jelaskan setelah ini. Yang keempat adalah eksekusi strategi digital marketing. Dengan mengeksekusi secara disiplin serta mengevaluasi kinerja kampanye digital secara berkala, maka akan dapat mencoba berbagai alternatif strategi untuk meningkatkan performa dari digital marketing. Contohnya saja, jika kita melakukan penjualan melalui e-commerce seperti Shopee, jika kita menemukan penurunan pengunjung atau pembeli, maka perlu dievaluasi lagi, seperti memperluas promosi melalui media sosial ataupun mengubah tampilan konsep toko ke tampilan yang lebih menarik perhatian konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh platform online marketing yang sekarang ini sedang digandrungi di masyarakat. Yang pertama adalah Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Aplikasi Shopee adalah e-commerce yang terbesar dan yang paling umum di masyarakat karena aplikasi ini dinilai sangat efektif dalam transaksi jual beli secara online. Dan yang kedua adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan. Oh, belum pindah ya? Oh, maaf, maaf. Sekarang apakah sudah kelihatan? Sudah, yes. Maaf bila banyak gangguan. Oke, saya lanjut.
Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan aktivitas berjejaring lainnya. Melalui Instagram, kita bisa mendekati pelanggan secara langsung dan mempromosikan produk yang kita jual kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi di mana para penggunanya bisa berbagi video musik dengan durasi pendek. Nah, awalnya TikTok ini dikenal sebagai media hiburan. Tapi sekarang ini TikTok tidak hanya dikenal sebagai media hiburan saja, tapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan juga promosi digital marketing. Nah, untuk lebih jelasnya tentang ketiga platform online marketing ini, akan saya buatkan videonya tentang tutorial pendaftaran, tips, dan juga bagaimana cara mempromosikan melalui tiga online platform ini. Baik, sekian presentasi dari saya hari ini. Uh, Bila banyak gangguan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Bila ada yang ingin bertanya, silakan saja. Boleh dengan open mic atau dengan chat. Mohon maaf Mbak Jessica, nanti Iya, dalam tutorial ini iya ini Pak. akan disampaikan, misalnya ini pengrajin kan nanti intinya itu pada intinya butuh account untuk masuk ke baik Shopee, IG maupun Hmm, TikTok. ya baik. Nanti session ini akan disampaikan atau nanti akan ada session di ini kan session 1 kalau saya lihat schedule-nya kemarin. Iya Pak. Nah, itu nanti akan disampaikan di session 2 atau disampaikan pada saat ini. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak. Nantinya video tutorialnya akan saya kirim minggu depan saja ya Pak, biar sesuai juga dengan progres. Boleh Pak Purwanto? Oke, jadi siang ini baru penyampaian Tentang digital istilahnya marketing saja. ya tentang digital marketing saja. Iya Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan lainnya? Tanggapan juga boleh kalau tidak ada pertanyaan. Mohon maaf Mbak Jessica. Iya, ya Mas. Berkaitan dengan platform online marketing ini kan apa ya? Mungkin bagi pengrajin termasuk hal yang baru gitu ya untuk Shopee, Instagram atau TikTok seperti itu. Nah, Iya, eh, mungkin benar apa yang sampun dibicarakan Pak Dukuh tadi bahwa apa ya? Itu tutorial untuk pembuatan akun kemudian nanti dan sebagainya itu kalau bisa memang dibikinkan video tutorial atau harapan kami sih memang sebenarnya kalau bisa apa ya langsung, tapi kan mungkin karena keadaan tidak bisa secara langsung kan, jadi mungkin lewat video itu. Dan kalau menurut Mbak sendiri kan tidak iya, mungkin nih dari pengrajin itu langsung ke ketiga platform yang diberikan tadi. Nah, kalau menurut Mbak sendiri sebenarnya yang paling efektif, yang paling mudah untuk dipelajari awal itu sebenarnya yang mana Mbak? Dari Shopee, Instagram, atau dari TikTok itu sendiri Mbak? Terima kasih. oke, baik Mas Heru, makasih.
Sebenarnya ini ketiga platform ini berkaitan sebenarnya. Dan yang memang yang paling umumnya itu dipakai adalah Shopee, Mas Heru. Shopee itu bisa dipakai jadi platform langsung begitu. Tapi sebelum kita membuat Shopee, kita juga perlu mempromosikan akun Shopee kita, Mas Heru. Jadi saya berpikir untuk menganjurkan menggunakan Instagram dan TikTok juga. Kalau misalkan buat akun Shopee, kita bisa mempromosikan akun Shopee kita melalui Instagram untuk menggait pembeli dan juga TikTok. Perbedaan yang kedua platform ini adalah kalau Instagram kita perlu banyak memperbaik promosi dan juga perlu memperbaik pengikut agar semua orang itu tahu kalau kita ini sedang mempromosikan produk kita. Sedangkan media TikTok ini kita tidak perlu banyak pengikut. Yang penting jumlah video promosi produk yang kita kirim itu banyak ditonton orang. Itu untuk mempermudah, jadi tidak perlu banyak pengikut seperti itu, Mas Heru. Tapi kalau misalkan menyulitkan, mungkin untuk sebatas Shopee saja sudah bisa. Nah, nanti promosinya bisa melalui kontak WA, karena kemarin survei juga sudah mendapat informasi kalau sebelumnya ada penjualan melalui kontak WA dan juga Facebook. Nah, Shopee-nya bisa dipromosikan lewat situ saja kalau misalkan Instagram dan TikTok ini dianggap sedikit lebih rumit. Begitu Mas Heru jawaban saya. Oke, berarti memang apa istilahnya untuk tahap awal itu jual belinya via Shopee gitu ya. Dan nanti untuk istilahnya untuk branding dan pemasarannya itu bisa Ya, via Instagram atau via TikTok gitu TikTok. ya. Begitu Mas Heru. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Nanti juga di video tutorialnya itu saya jelasin dari awal mulai pendaftaran, terus apa-apa saja yang kita butuhkan untuk mendaftar Shopee. Jadi saya akan usahain terinci mungkin supaya nantinya nggak ketinggalan informasi. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Bila tidak ada, kita sudah bisa mengakhiri meeting kita pada hari ini. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah mau datang dalam pertemuan pertama kita ini. Semoga di pertemuan kita yang akan mendatang, kita nantinya partisipasinya akan bertambah. Dan pertemuan yang selanjutnya adalah minggu depan, persis seperti hari ini, jam 1, tanggal 22 Juli, hari Kamis. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah pada hari itu ada yang berhalangan datang? Misalkan gitu, tanggal 22 Juli jam 1, apakah ada yang berhalangan untuk datang? Sementara bisa. Jadi kalau nggak bisa saya infokan. Oke. Baik, Pak Purwanto, terima kasih. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja sesi hari ini. Terima kasih telah datang ke pertemuan ini. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Yes, selamat siang semuanya. Mungkin kedepannya ini akan lebih bermanfaat walaupun ini sangat terbatas karena perlu penyesuaian juga. Namun semuanya nanti dengan semangat di masa pandemi
kita dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih. Sekali lagi terima kasih, dan nanti saya tunggu mungkin tadi video tutorialnya. Mungkin nanti juga akan banyak berkomunikasi karena kita sifatnya masih permulaan dalam membuat akun sosial media ini, khususnya untuk digital marketing. Jadi nanti tetap mohon supportnya. Terus saya juga minta, karena tadi mungkin nanti akan lewat IG maupun TikTok, nanti dari rekan-rekan KKN juga ketika ini sudah jadi bisa memfollowerkan apa yang kita buat bersama.